Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah multimedia yang diampu oleh Bapak Ivan Senata. Sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya kita membahas tentang apa itu dakwah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah tanpa kekerasan, tanpa paksaan atau kekuatan senjata. Baiklah, kita masuk ke dalam judul, yaitu dimensi dakwah Islam. Dimensi dakwah Islam. Secara umum, aktivitas dakwah memiliki dua dimensi besar, yakni dimensi kerisalahan dan kerahmatan yang satu sama lain merupakan two side of the same coin. Dua sisi koin yang sama, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Yang pertama, dimensi kerisalahan. Dimensi kerisalahan dari dakwah adalah pemahaman bahawa dakwah merupakan upaya penyampaian risalah atau ajaran yang dirujuk dari teks-teks agama. Dalam bahasa Arab, risalah memiliki akar kata dasar yang sama dengan kata rasul, yang artinya utusan. Setiap rasul selalu dibekali dengan risalah tertentu sebagai petunjuk bagi kaum atau umatnya. Dakwah sebagai upaya penyampaian risalah dengan demikian merupakan tugas kerasulan yang kemudian diwariskan kepada pengikutnya. Pertama, aktivitas dakwah dalam konteks komunikasi keagamaan dikenal sebagai istilah tabligh. Tabligh secara bahasa berarti menyampaikan, berbeda dengan istilah dakwah yang memiliki cakupan lebih luas. Istilah tabligh lebih spesifik dan lebih identik dengan komunikasi keagamaan dalam konteks public speaking atau broadcasting. Namun materi yang disampaikannya berisi tentang ajaran Islam. Kedua, khutbah atau khotbah yang secara bahasa sering diartikan sebagai berbicara. Khotbah masih merupakan bagian dari tabligh dalam hal bahwa ia bertujuan mengajak kepada kebaikan melalui aktivitas komunikasi. Berbeda dengan istilah tabligh yang konteksnya dapat bersifat umum dan dapat dilakukan pada sejumlah perhelatan. Khotbah merupakan kegiatan komunikasi keagamaan yang bersifat khusus dan berkaitan dengan praktik ritual formal agama. Karena berkaitan dengan praktik ritual keagamaan, khotbah dilakukan hanya pada konteks tertentu dan ditentukan oleh jumlah syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu contoh adalah khotbah pada solat Jumat yang secara syariat merupakan bagian tidak terpisahkan dari ritual solat Jumat. Dengan kata lain, meskipun materi yang disampaikan mungkin serupa dengan kegiatan tabligh, namun khotbah memiliki proses dan tata cara yang sangat berbeda. Dalam tabligh, seseorang dapat membubuhkan humor misalnya, yang justru hal ini merupakan sesuatu yang tidak akan dijumpai dalam khotbah. Yang ketiga, tausiah. Secara bahasa, tausiah berarti nasihat atau wasiat tentang kebaikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Sehingga secara substantif pada dasarnya konten khotbah maupun tabligh yang merujuk pada teks-teks agama Islam dapat disebut sebagai tausiah. Sementara itu, yang kedua yaitu dimensi kerahmatan. Sementara itu, dimensi kerahmatan. Yang kedua, dimensi kerahmatan. Dalam dakwah, lebih banyak tampil secara umum sebagai suatu model kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai upaya perwujudan rahmatan lil alamin yang menyejahterakan
membahagiakan dalam kehidupan manusia. Dengan begitu, dalam dimensi kerahmatan, dakwah diejawantahkan melalui upaya untuk mewujudkan Islam sebagai praktik sosial, sehingga umat Islam dituntut agar secara terus-menerus membuktikan validitasnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dengan berbagai karakteristik yang dapat diamati, baik secara historis maupun secara sosiologis, tampaknya dimensi kerahmatan lebih banyak berfokus pada aktivitas dakwah sebagai gerakan-gerakan sosial keagamaan, di mana Islam menjadi spirit perubahan. Tentu hal ini memiliki perbedaan krusial dengan dimensi kerisalahan yang lebih berfokus pada upaya transmisi pesan-pesan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.